Cerita seorang warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri viral. Dia menyoroti kebijakan karantina yang menimbulkan ketimpangan pelayanan antara warga yang kantongnya cekak dengan yang berkantong tebal. Kalau melihat pada aspek judulnya bahwa ini adalah karantina kesehatan, saya melihat bahwa ini lebih pada karantina cuan tepatnya. Karena saya ngerasa selama proses dari bandara itu kita nggak ada di bandara kita tidak benar-benar siap untuk melaksanakan yang namanya karantina kesehatan. Betul. Kalau saya pribadi kan memang nggak punya duit sebesar itu, Mas, 8.200.000 untuk membayar biaya karantina. Petugas di bandara langsung menjeplak itu, Mas, langsung menunjukkan bahwa ini harga hotel yang ada. Lo harus bayar segini untuk bisa dikarantina di hotel. Bagi warga yang kantongnya tebal bisa segera mendapatkan tempat karantina di hotel dengan biaya paling murah 8 jutaan untuk 10 hari. Sementara bagi mereka yang tak mampu membayar sebanyak itu, harus menunggu untuk diangkut ke lokasi karantina terpusat yang telah ditetapkan. Dan punya duit dan sedia di karantina di hotel, mereka langsung diproses untuk menjalani tes swab PCR, kemudian langsung diangkat untuk mendapatkan fasilitas mobil angkutan ke hotel dan juga langsung dikarantina. Nah, sementara saya harus menunggu dari untuk merayu petugas sementara itu dulu untuk bisa dikarantina di Wisma. Kemudian saya diarahkan untuk menunggu sekitar menunggu penerbangan terakhir, Mas. Cerita warga negara Indonesia yang tak mampu membayar biaya hotel untuk karantina cukup mengenaskan. Selain harus menunggu lama untuk diangkut ke lokasi, harus menunggu lama juga di dalam bus yang penuh penumpang dan harus tinggal di ruangan bersama orang lain yang belum diketahui kondisi kesehatannya. Dan itu aja, kita boleh cuman di kamar kamar ini, satu unit rusun ini ditempati oleh 3 orang, Mas Den. Kita diperbolehkan untuk keluar atau turun ke lantai 3 ini, di mana ada ruang terbuka hijau untuk bisa setidaknya menghirup udara segar dan berjemur di pagi hari, Mas Den. Kebijakan karantina pemerintah memang memberi pilihan bagi mereka yang baru datang dari luar negeri. Karantina mandiri di hotel dengan biaya sendiri atau karantina terpusat dengan biaya ditanggung pemerintah. Tapi bagi pejabat tertentu ada semacam dispensasi. Boleh karantina mandiri dengan langsung pulang ke rumah. Yang bukan pejabat tak punya pilihan selain di hotel atau karantina terpusat. Sementara yang pejabat termasuk anggota dewan boleh karantina di rumah masing-masing, meski katanya dengan sejumlah ketentuan. Nah, ini yang barangkali perlu ditegaskan karena akibatnya masyarakat menjadi seperti menghadapi diskriminasi ya, karena barangkali posisinya memang ideal untuk mereka melakukan tugas lagi, tetapi di sisi lain karantina kan sebuah kewajiban negara yang mestinya seluruh warga negara mendapatkan hak yang sama. Selain dinilai diskriminatif, siapa yang menjamin para pejabat yang mendapat dispensasi itu yang harusnya karantina selama 10 hari menjalankan karantinanya? Jika ada yang menilai ketidakdisiplinan pejabat atau siapapun yang harusnya karantina tapi tidak karantina sesuai ketentuan hanya bersifat kasuistis, ini jelas pendapat yang tak menyadari permasalahannya. COVID-19 di Indonesia yang kemudian menjadi pandemi itu berawal dari satu kasus. Kebijakan yang diskriminatif dan pengawasan yang longgar soal karantina bisa menjadi celah bagi munculnya kembali
rentetan kasus COVID-19 baru.